Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bersama saya. Ini adalah teman-teman media, wartawan dari Hotshot SCTV yang tayang setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu setiap jam 6 pagi. Dan kalian harus nonton serta juga like and subscribe YouTube channel mereka ini. Ya, saya sudah ramalkan itu sejak awal waktu Lesti ini melakukan atau membuat laporan polisi. Dan ini adalah satu hal yang saya tidak pernah rubah. Bahkan saya memang kalau yang paling akhir itu kan saya katakan akan mencabut laporan. Saya juga katakan akan ditahan. Saya juga katakan kalau ditahan ya pasti tersangka di sini. Nah, dan ini adalah satu yang memang sudah tergambar dari kartu, tapi jangan ditanya kartunya apa karena silahkan nonton saja di konten saya. Dan sepertinya ini pun kemarin akhirnya saya ramalkan bahwa apapun yang terjadi sepertinya gugatan cerai ini akan tetap dilayangkan. Cuman waktunya mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Dengan semua yang terjadi saat ini, melihat gelagat saat mereka berjumpa, terus mereka akhirnya dinyatakan damai dan mereka pulang, masih pulangnya terpisah mobil. Saya pun mencurigai bahwa mereka mungkin saja bisa, kita lihat ya, menggunakan kartu. Mereka akan pisah ranjang. Dan ini satu hal yang mungkin juga akan disertai dengan orang tua atau keluarga dari Dede Lesti ini akan menginap dulu di rumah. Jadi karena munculnya kesaling tidak percayaan atau ketidak saling percayaan. Yaitu di antara mereka berdua ini yang akan menjadi bukan benih-benih, yang akan membawa mereka semua ini kepada akhir yang sesungguhnya, yaitu perpisahan. Karena saya melihat bahwa perdamaian pun yang sekarang ini seperti terkesan dipaksakan. Saya menduga itu. Betul. Kalau kita bilang karena cinta dan karena begini, kalau saya membaca kartu, untuk kalian semua sekali lagi saya tekankan bahwa saya nggak ngawur membaca. Kalian cari tahu arti kartu The Five of Pentacles itu apa. Bagaimana seseorang yang dia ini merasa bahwa kehidupannya itu sangat menderita, padahal sebenarnya ada jalan keluar. Jalan keluarnya itu ada, tapi dia memilih penderitaan yang dia jalani ini tanpa dia sadari, ya akhirnya dia menjalani ini sepanjang hidupnya. Dia bisa mengakhiri penderitaan kapanpun juga, tapi dia lebih memilih jalan derita yang dia pilih ini tadi. Ini adalah gambar yang terlihat saat dua orang ini berjalan, terus kemudian di badai salju dengan kaki yang sudah melepuh karena kedinginan. Betul sekali, dingin bisa membuat melepuh ya. Dan dia pun akhirnya terus melanjutkan perjalanan, tapi dia itu sebenarnya tahu di sebelah kirinya itu ada sebuah pintu. Kalau di sini pintu gereja ya. Yang dibaliknya itu hangat dan dia sebenarnya bisa menghangatkan diri. Tapi dia tetap nekat melakukan ini, maju ke depan. Lesti sebenarnya tahu bahwa ini semua bisa diakhiri. Tapi dia mengambil resiko tetap berjalan ke depan. Ya, jadi artinya saya nggak ngaco atau saya semau saya sendiri. Silahkan di googling arti kartunya apa. Dan ini disepakati oleh pembaca tarot di seluruh dunia. Nah, keluar kartu ini juga, The Five of Swords ini. Bahwa akhirnya saya melihat ada, oke, saya jelaskan dari kartunya dulu. Kartu di sini ini kartu yang menunjukkan kalau akhirnya orang ini berpikir apapun pertikaiannya, endingnya ini akan terus seperti ini. Makanya ya sudahlah, saya kayaknya akan mengakhiri ini semua dan mengambil semua hal-hal yang bisa saya ambil hikmahnya dari hal ini tadi. The Five of Swords, betul ya? Ini menceritakan tentang pesan itu tadi. Dan yang saya lihat bahwa dia sepertinya akhirnya mengetahui bahwa ya sudah, ini mau dilanjutkan, ada sesuatu yang lebih besar, yang menanti, yang kalau ini tidak dibuat damai, itu akan mengancam. Yang saya lihat kemarin dan saya juga sudah jelaskan, ini adalah permasalahan tentang kontrak kerjasama. Di mana mereka berdua ini sudah terikat dengan banyak pihak, banyak orang yang sudah mulai menanyakan kalau mereka nanti berpisah, apa kelanjutan dari hubungan kerja kita. Bahkan saat kemarin pun Rizky Bilar ini dinyatakan sebagai terlapor saja, itu langsung stasiun TV meng-cut semua kerjasamanya, mengeluarkan dari programnya. KPI melarang dia tampil di televisi. Itu saja pasti untuk orang-orang yang sedang bekerja sama, itu pasti kebingungan. Kebayangkan misalkan ada orang yang minjemin
pinjemin mobil nih untuk ditaruh di situ. Berharap image-nya naik terus, tapi ternyata hal yang diinginkan tidak terjadi. Akhirnya kan, ini saya mencontohkan ya, seperti itu ya. Akhirnya kan dia, waduh, perusahaan penjualan mobil saya terafiliasi dengan seseorang yang ternyata ya nggak seperti yang diharapkan, akan seperti apa. Nah ini banyak, dan nggak cuma itu, banyak yang lainnya juga. Dan saya berpikir bahwa ada dugaan dari kartu saya ini tadi, ini semua dipaksakan adalah karena hal yang kalau ini mereka sampai berpisah, Lesti akan kena juga tuntutannya. Saya takutkan seperti itu, saya tidak tahu, tapi beberapa kali saya membaca kartu, semuanya ini kok kebetulan, saya bilang kebetulan ya, karena masa depan belum terjadi, kebetulan tepat. Nah yang ini saya takutkan itu yang terjadi, karena mereka akhirnya terbukti pulang berpisah mobil. Di rumah pun saya yakin mereka mungkin nggak akan bersama. Dan itu juga sesuatu yang saya sarankan. Dan pendampingan dari psikolog dan psikiater agar mereka ini nggak, kalau saya kira sebaiknya malah jangan satu rumah. Kita pisahkan dulu antara yang memiliki kepentingan dengan pihak yang tidak memiliki kepentingan tapi care sama mereka. Dan juga ada satu pihak yang lain, ini pihak seperti saya, yang melihat bahwa mereka berdua ini adalah sosok yang diidolakan. Dalam artian begini, banyak di kolom komentar di konten saya, dan di sini pun saya ramalkan pasti akan muncul. Ngapain sih Denny Darko keluar-keluar ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Oke, saya akan jawab untuk pertanyaan itu yang belum muncul, tapi saat ini muncul, saya akan jawab. Kalau seandainya yang bermasalah rumah tangganya itu tetangga saya, walaupun dia mepet rumah sama saya tidak akan ikut campur. Tapi jika ternyata yang bermasalah rumah tangganya, apalagi ada dugaan KDRT di sini, ini adalah sosok yang memiliki puluhan juta followers di Instagram. Saya bilang mungkin saja ini ratusan juta juga pengikut di dunia nyata dan seviral Lesti dan Rizky Bilar. Saya pikir semua orang akan harus ikut campur karena mereka ini akan menjadi benchmark atau menjadi acuan, akan menjadi sebuah patokan untuk bersikap kepada orang-orang yang lain yang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang sama. Apa yang mereka akhirnya rasakan dan akan alami saat mereka sudah semangat nih. Mereka sudah di KDRT misalkan setahun udah 10 kali. Nah, saya nggak bilang mereka berdua loh ya. Setahun 10 kali mereka sudah pengen keluar dari ini. Melihat Lesti melaporkan, akhirnya Dedek Lesti idolaku akhirnya melaporkan. Aku juga mau lapor. Pas mereka mau lapor, Dedek Lesti cabut laporan. Apa yang akan terjadi? Semua tindakan dan pilihan Dedek Lesti, Rizky Bilar, saya bahkan semua selebriti dimanapun di penjuru dunia, ini memiliki konsekuensi yang berbeda dengan orang-orang biasa. Maka saat seseorang memutuskan untuk menjadi selebriti, maka siap untuk dicampuri urusannya karena apapun pilihannya pasti akan mendasari keputusan para pengikutnya. Itu pesan dari saya. Dan itu adalah yang ketiga. Kalau yang kedua adalah orang-orang memang tidak memiliki kepentingan, tapi mereka ini peduli. Mereka menyayangkan dan mereka akhirnya mengatakan kalau ternyata memang dia tidak mau untuk Rizky Bilar mengenakan baju orange, kenapa lapor? Mereka mengatakan seperti itu karena setelah lapor bisnisnya ini hancur, nama baiknya langsung punah. Leslar itu sudah tiada lagi. Kalaupun ada, ini akan sangat berbeda. Dan kalau menurut saya mendingan dihapus saja Leslar itu, digantikan nama lainnya karena sudah terafiliasi dengan sebuah dugaan KDRT. Bahkan tidak hanya dugaan, sangkaan KDRT. Apakah akan ada produk yang mau produknya diafiliasikan dengan hal ini tadi? Saya katakan seperti ini karena mereka berdua itu disangka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan image mereka. Kalau ternyata misalkan dua orang ini bukan pesohor yang memang diangkat kisah keromantisan keluarganya ya, mereka berdua ini misalkan adalah seorang mungkin saja penyanyi seperti itu, tapi ternyata kasusnya KDRT, saya pikir itu masih akan mendapatkan pekerjaan. Tetapi mereka berdua adalah figur yang dielu-elukan karena itu tadi, relationship goals-nya itu tadi. Mereka itu adalah pasangan yang satunya ini cowok yang ganteng, satunya lagi gadis dari desa yang terus kemudian sukses meniti karir jadi diva dangdut terkenal se-Indonesia, dipersatukan, viral selama 1,5 tahun, 2 tahun ini. Nah, saya pikir ya itu tadi, orang-orang ini terus kemudian menjadi kecewa. Nama baiknya ini hancur seketika. Kalau seperti itu, banyak yang bilang, harusnya Dede nggak usah lapor. Harusnya pergi saja ke psikolog atau psikiater, sembuhkan si kakak. Nah, dengan kejadian seperti ini, semua jadi berantakan.
Dan ini yang disayangkan oleh mereka. Jadi bukannya mereka ini menghujat, mereka tahu itu bukan rumah tangga mereka. Tapi keputusannya ini tadi, itu mengecewakan mereka. Terutama yang sudah mendukung dan ada di belakang Lesti. Saya nggak kebayang ini, Mbak Melanie Subono ya, itu apa yang akan difikirkan. Karena 4-5 hari yang lalu, dia diundang sebuah podcast dan mengatakan, Lesti ini seorang yang cerdas, seseorang yang berani. Halo Mbak. Apa kabar? Saya mohon pengen dengar pendapatnya sekarang. Karena saya yakin Anda pasti sama kecewanya dengan saya. Nah, kalau yang pertama ya orang-orang yang memiliki kepentingan ini tadi. Orang yang memiliki kepentingan tidak ingin kepentingannya ini akhirnya hancur menjadi bubur. Mereka mengira dengan saat mereka ini bersama lagi, apa yang sudah dikontrakkan dan sudah dikerjasamakan, ini paling tidak bisa kembali. Tapi yang saya lihat, semua sudah berbeda. Dan sebaiknya memang ya, kalau masih sempat, ya diakhiri saja karena saya nggak tahu ini akan bisa diasosiasikan dengan produk lain apa. Kecuali mungkin produknya konsultasi pernikahan seperti itu. Atau mungkin produk apa ya? Saya nggak tahu apa lagi. Tempat rekreasi bola biliar mungkin. Kita lihat alasannya ya. Kalau saya pikir di sini, ini sesuatu yang klasik. Ini sesuatu yang saya pernah membaca bahwa akhirnya presentase orang-orang yang meninggalkan pasangannya karena KDRT, ini akhirnya ada yang terus meninggalkan, ada yang terus kembali. Tapi ternyata presentase yang kembali ini lebih banyak. Dan ini dikarenakan mereka itu masih bingung memisahkan perasaan amarah dan perasaan cintanya. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Saya melihat penyesalan besar akan terjadi. Sangat besar atas keputusan ini. Saya tidak mendoakan, tapi saya melihat dan saya takutkan. Bahkan saya berharap ramalan saya keliru. Tapi ini yang akan terjadi. Bahkan tidak lama mungkin setelah mengucapkan hal ini, penyesalan itu sebenarnya akan terus membayangi. Menunggu hingga saat yang tepat nanti ini akan keluar menyeruak. Dan terus yang saya katakan tadi, gugatan perceraian pasti akan terjadi. Sayangnya begitu. Saya tidak bangga mengatakan ini. Dan saya harap ramalan saya ini keliru. Dan jika ternyata ada pertanyaan, lalu bagaimana? Apakah mungkin mereka ini nggak percaya? Ya mungkin juga. Caranya satu, mereka tidak berkiprah di dunia entertainment lagi. Karena saat mereka berkiprah dan tetap ada di dunia entertainment, yang saya lihat nanti, apa yang mereka dulu dapatkan dengan pundi-pundi rupiah yang mereka miliki, ini pasti akan mengalami penurunan. Dan Lesti mungkin akan tahu dan bisa menerima karena dia yang melaporkan, dia yang membuat semua ini. Tapi apakah Rizky Bilar akan terima? Di pikirannya dia ini pasti seperti netizen yang lainnya. Kalau memang ternyata ini akan dicabut, kenapa kemarin gue lu laporin? Gue tahu gue salah. Tapi kan apa yang dilakukannya bisa saja. Ini adalah sebuah tekanan mental, sebuah depresi yang tidak disengaja. Ini adalah sesuatu yang kalau dibawa ke psikiater, itu bisa dikonsultasikan dan mungkin saja bisa di-treatment. Nah, tapi saat dilaporkan, ini kan sebuah hal yang terus kemudian mengarah kepada, nah kalau dilaporkan saja mungkin tidak masalah ya. Tapi saat baju oranye dikenakan dan dipertontonkan di depan awak media, dimultiplikasi oleh sosial media, maka di detik itu Leslar sudah usai. Artinya, yang saya bilang bukan kehidupannya usai, tidak. Selalu ada kesempatan kedua. Sama seperti yang dikatakan di samping penasihat hukum mereka, Pak Hotma Sitompul dan juga timnya. Tapi saya katakan di sini, itu mungkin di dunia lain selain entertainment. Tapi kalau di dunia entertainment, saya pikir citranya sudah tidak sama lagi. Saya sudah katakan bahwa Dedek Lesti itu masih sangat menyayangi. Bucinnya belum berkurang. Bahkan mungkin, saya tidak tahu, tapi ini yang saya takutkan. Dia mungkin merasa bersalah karena kemarin melaporkan dan membuat ini semua terjadi. Yang seharusnya dia tidak perlu merasakan itu. Jika memang betul apa yang dilaporkan itu ada. Jika memang betul KDRT itu terjadi. Maka biarkanlah proses ini memang berlanjut. Dan seharusnya jika kemarin Dedek Lesti tidak mencabut laporannya, karirnya akan jauh lebih melejit, karirnya akan jauh lebih bersinar. Nah, kalaupun iya, saya berpikir tidak apa-apa, teruskan. Sampai nanti di titik mungkin pengadilan divonis, baru maafkanlah setelah itu. Jadi kalau sekarang ini dicabut laporannya, bagaimana kita
akan bisa menyetop orang-orang yang berprasangka bahwa Dedek Lesti ini mempermainkan kepolisian. Itu sangkaan orang ya, yang sekarang ini terjadi. Sangat disayangkan. Saya kira mereka berdua ini masih memiliki satu kekuatan ya. Kekuatan yang kalau menurut saya ini, saya nggak tahu apakah memang kalau boikotnya itu saya pikir akan tetap ada. Tapi berita tentang mereka ini kan saat ini menutup semuanya. Membuat orang-orang ini fokus kepada mereka berdua. Nah, kalau menurut saya, ini akan tetap diberitakan oleh stasiun TV. Tetapi sebagai berita. Tapi kehadiran mereka sebagai pengisi acara ini pasti akan sangat dipertimbangkan. Lesti mungkin masih memiliki karismanya. Tetapi Rizky Bilar saya pikir sudah usai untuk saat ini. Perlu waktu yang sangat lama untuk orang-orang lupa, tidak diungkit lagi, dan itu pun kemungkinannya sangat kecil. Jadi saya sarankan mungkin karir yang berbeda untuk Rizky Bilar, dan saya pikir dia memiliki kecakapan untuk menjadi misalkan ya usaha kuliner atau usaha tempat olahraga dan sebagainya. Dan saya pikir bukan berarti dengan kondisi ini kita memvonis seseorang ya. Kembali, Rizky Bilar di sini kalau memang dia kemarin itu disangka seperti itu. Orang-orang seperti ini itu memang perlu pendampingan dan perlu satu treatment. Mereka orang yang baik juga, tapi tidak itu tadi membenarkan apa yang dilakukan, dan maka dari itu jangan image-nya ini yang dinaikkan. Karena jika ini image-nya dinaikkan, ini hanya akan membuat wanita-wanita yang tadinya ingin melapor itu menjadi ketakutan. Ingat loh, yang trauma nggak cuma Lesti, tapi wanita-wanita lain yang mengalami KDRT yang sama, dan dia akhirnya di dalam hatinya berpikir, tuh kan percuma ngelapor, yang melakukan KDRT eventually akhir-akhirnya pasti akan menang juga. Ini yang menjadi presiden yang kita juga seharusnya pikirkan. Oh, saya jelas kalau makanya tadi saya katakan bahwa saya kenal dengan Lesti dan Rizky Bilar walaupun tidak akrab, dan saya lihat mereka ini orang yang baik. Dan kesalahan mereka ini bukan mereka ini melakukan penipuan dengan orang lain atau apa ya. Mereka ini benar-benar orang yang baik. Mereka profesional. Tapi apa yang terjadi di dalam rumah tangga ini sayangnya terekspos. Dan orang itu sudah kadung tahu. Dan orang menunggu penyelesaiannya. Seandainya ini adalah sebuah buku, mereka menunggu kisah ini diakhiri akan seperti apa. Tapi apakah mereka ini akan menjadi orang yang jahat? Tidak, mereka ini orang yang baik. Mereka tetap seseorang yang sangat luar biasa dengan talenta mereka. Tetapi ini tadi, mari kita pisahkan hal itu tadi. Dan saya melihat bahwa ya karir di tempat yang lainnya itu masih ada. Tapi untuk yang di sini mungkin ya sudah usai itu tadi. Ini adalah apa yang ditanyakan, dan tanggapan saya tetap kembali. Saya tidak pernah mendukung kekerasan dalam bentuk apapun, dalam lingkup apapun, kepada siapapun. Dan untuk kalian semua yang merasa, ingat, merasa saja kalian mengalami kekerasan dalam rumah tangga, segera melapor, apapun resikonya. Dan jika ternyata kalian tidak bisa lagi menahan, silahkan ajukan gugatan cerai. Karena memang menurut survei, para pelaku KDRT ini memang akan memiliki kecenderungan melakukan hal yang mereka biasa lakukan. Jika kalian memang masih mau melanjutkan, itu adalah keputusan kalian. Tapi pastikan membawa mereka ke psikolog, ke psikiater untuk dilakukan terapi. Ingat, keselamatan kalian dan keluarga kalian adalah yang utama. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.